akhir-akhir ini banyak nyamuk ya di daerah kalian? Oh iya, bukan cuma nyamuk ya, tapi tikus sama lalat juga kayaknya lagi banyak akhir-akhir ini. Oke, salam kenal semuanya. Gua Agung, praktisi pest control ataupun pest management. Kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Oke, gue bakal jelasin secara singkat. Pasti teman-teman udah kenal juga ya, dan sering banget dengar setiap hari bahkan ada yang disebut dengan hama atau pest ya, gitu ya. Jadi hama itu kelompok hewan nih. Kemudian dia punya efek negatif, macam-macam efek negatifnya, bisa mengganggu, kemudian merusak, ataupun kayak memberikan reputasi buruk juga bisa. Pokoknya yang memberikan efek negatif, dan objek yang dideritanya adalah kita manusia yang ngalaminnya gitu ya. Kang, kok bisa ada hama gitu ya? Jadi dalam konsep hama itu kita kenal ada yang namanya segitiga kelangsungan hidup hama. Hal yang pertama adalah makanan. Makanan yang kayak gimana sih? Ya makanan yang kita makan sehari-hari, zat organik, mau itu yang kita makan ataupun misalkan serasa daun-daun kering, itu juga masuk ke dalam makanan yang bisa mengundang hadirnya hama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adanya air. Nah, air ini sama sebenarnya konsepnya kayak makanan ya, tidak pada tempat dan waktu yang semestinya. Ini yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah terkait dengan breeding site, atau kalau bahasa kitanya kita sering bilang sebagai sarang. Sarang ini kaitan eratnya dengan apa? Dengan akses keluar masuk. Makanya ketika misalkan beli dari pasar gitu ya, terus kok tiba-tiba rumah kita ada kecoa yang kecil-kecil, kan ada bagian-bagian yang ataupun tempat yang dibawa dari pasar gak kita beresin, dan ternyata di situ ada hamanya gitu, salah satunya kecoa yang kecil tadi gitu. Kang Agung, kalau misalkan dari ketiga hal itu mana yang paling utama? Semuanya. Jadi nggak bisa salah satu, mau itu makanan doang nggak bisa, atau misalkan makanan sama air doang yang kita jaga, nggak bisa. Tapi kita harus jaga ketiganya, mulai dari makanan, kemudian air, sama yang ketiga adalah akses masuknya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin hama, apakah bisa nol banget gitu ya, nggak ada gangguan sama sekali? Sebenarnya enggak, cuman kita bisa neken ke arah yang di bawah batas kontrol kita gitu ya, di bawah batas minimum. Hama itu nggak ganggu gitu. Kalau nggak ganggu kan dia nggak akan menjadi gangguan ataupun efek buruk bagi kita kayak gitu. Kalau mereka nih nyaman dikit, itu pasti berkembang biak. Hama itu kan berkembang biaknya beda sama manusia ya. Mereka itu sekali menghasilkan keturunan itu bisa lebih dari satu gitu. Contoh misalkan tikus itu kalau beranak dia menghasilkannya berapa coba? Minimal 6 ekor atau bahkan bisa 8 ya. Gue pernah nemuin 8. Itu nyamuk, terus lalat. Itu kan sekali bertelur mereka ratusan bahkan ribuan gitu ya dari satu ekor. Makanya ketika misalkan ada kondisi yang mendukung untuk mereka bisa hidup, pasti langsung ngebludak gitu populasinya, dan akhirnya menjadi gangguan yang mau gak mau ke kita. Solusi paling efektifnya gimana? Kan banyak nih ya yang kayaknya pakai baygon cukup, atau misalkan pakai racun gitu ya cukup. Sebenarnya enggak, itu cukup pada saat itu aja gitu ya, jangka pendek. Tapi kalau misalkan mau jangka panjang ya terapkanlah pengendalian hama terpadu. Simpelnya gini, jadi tadi kan kita sudah mengenal segitiga yang mengundang hama gitu ya. Nah, maintain aja ini 3, makanan, air, dan akses untuk breeding site atau ke sarang mereka itu batasin, atau misalkan kita halang gitu, supaya apa ya, mereka nggak akan bisa untuk berkembang biak ataupun menghasilkan keturunan walaupun sudah ada gitu. Itu hal yang paling efektif untuk jangka panjang, hama tersebut nggak jadi gangguan lagi gitu. Oke, sekian dulu informasi yang bisa gue bagiin. Sekian dari gue, thank you. Selamat malam dan selamat beristirahat.